Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di kota kecil itu, hidup sebuah keluarga sederhana yang bekerja keras untuk menyambung hidup. Pak Mansur dan Bu Marni adalah penjual cilok yang sudah dikenal oleh para warga. Mereka selalu membuka gerobak cilok di dekat sekolah dasar dan juga pinggir jalan yang ramai. Menyediakan camilan favorit bagi anak-anak, serta bagi pekerja yang lalu lalang. Disinilah dalam kesederhanaan dan keringat yang dicurahkan untuk setiap harinya, mereka membesarkan dua anak mereka, yaitu Dandi dan juga Husni. Dandi, putra pertama mereka, adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun, dengan parasnya yang tampan, sikapnya yang baik, dan kecerdasannya di sekolah. Dia menjadi pusat perhatian banyak orang. Tidak sedikit teman perempuan yang menyukainya, dan guru-guru pun selalu bangga dengan prestasi yang telah dia raih. Dandi, kamu lagi-lagi mendapat nilai tertinggi dalam ujian matematika. Teruslah seperti ini ya, ujar Pak Anton, guru matematika Dandi sambil tersenyum lebar. Terima kasih Pak, saya pasti akan berusaha lebih baik lagi, jawab Dandi dengan senyum sopan, yang membuat beberapa teman perempuannya di kelas berbisik dengan kagum. Namun kehidupan Dandi tidak selalu berjalan dengan mulus. Di balik kegembiraan dan kesuksesannya di sekolah, ada perasaan iri yang dipendam oleh seorang yang cukup dekat dalam keluarganya. Dia adalah Wiman. Wiman adalah anak dari saudara ayahnya, yang selalu merasa bahwa Dandi terlalu sempurna. Sejak kecil Wiman selalu dibanding-bandingkan dengan Dandi. Lihat itu, Dandi lagi-lagi dapat juara kelas. Kamu kapan bisa seperti dia? Kata Pak Febi suatu hari dengan menggerutu kepada anaknya. Mendengar kata-kata itu, Wiman pun hanya bisa mendengus dengan kesal. Iya ya Pak. Pak Febi ini adalah saudara dari Pak Pansur. Dia hidup dengan kekayaan yang berlimpah dan juga memiliki peternakan kambing yang sukses. Berbeda jauh dengan Pak Mansur yang harus mengais rezeki dari pagi hingga malam untuk menjual cilok. Pak Febi memiliki rumah besar dan cukup pegawai untuk mengurus ternaknya. Kita harus bersyukur Pak. Yang penting kita hidup dengan jujur dan anak-anak sehat. Seringkali Bu Marni menenangkan suaminya ketika Pak Mansur pulang dengan tubuh lelah setelah seharian berjualan. Pak Febi dengan sikap sombongnya sering merendahkan keluarga Pak Mansur. Ketika bertemu di acara keluarga, dia ini selalu membanggakan kekayaannya. Oh, Mas Mansur masih jualan cilok ya Mas? Coba saja kalau kamu ikut jejakku dulu Mas. Pasti gak perlu capek-capek dorong gerobak, kata Pak Febi sambil tertawa kecil dengan nada yang merendahkan. Pak Mansur saat itu hanya tersenyum sabar mendengar ejekan saudaranya itu. Dia tahu betul bahwa kehartanya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan materi. Tidak apa-apa Dik Febi, saya juga merasa cukup dengan apa yang saya punya sekarang. Anak-anak saya sehat dan istri saya selalu mendampingi. Itu sudah lebih dari cukup, jawab Pak Mansur dengan tenang. Sementara di sisi lain, Dandi juga sering merasa risih dengan perlakuan dari Pak Febi terhadap keluarganya. Hingga singkatnya suatu sore saat mereka sedang duduk di ruang tamu setelah makan malam, Dandi membuka pembicaraan. Pak, kenapa Om Febi selalu merendahkan kita sih Pak? Padahal kan Bapak selalu baik sama dia. Mendengar ucapan dari anaknya, Pak Mansur hanya tersenyum, menepuk bahu Dandi. Nak, hidup ini itu tidak selalu tentang apa yang kita punya. Om Febi mungkin merasa lebih tinggi karena hartanya. Tapi Bapak mau kamu tahu Nak, yang paling penting dalam hidup adalah hati yang tulus dan juga usaha yang jujur. Tidak ada gunanya kaya jika kita tidak punya ketenangan hati Nak. Mendengar ucapan dari bapaknya,
Dandi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia tahu ayahnya benar. Dia pun selalu berusaha untuk tidak mempedulikan omongan buruk dari orang lain dan tetap fokus pada apa yang bisa dia lakukan untuk membantu keluarganya. Hingga setiap akhir pekan, Dandi membantu ayah dan ibunya berjualan. Dengan mengenakan celemek biru dan senyum hangat, Dandi melayani para pelanggan yang datang. Banyak pelanggan yang memuji kebaikan dan juga keramahan dari keluarga Pak Mansur. "Kamu keluarga Pak Mansur ya? Wah, kamu pasti bangga punya orang tua yang sebaik mereka," kata salah satu pelanggan. Dia adalah seorang ibu muda yang seringkali membeli cilok di sana. Dan dia hanya tersenyum dan menjawab, "Betul Bu, saya sangat bangga dengan bapak dan ibu saya." Hingga singkatnya saat di rumah, Husni, adik kecil dari Dandi yang baru berusia 6 tahun, dia juga sering membantu dengan cara yang lucu. Dia akan menghitung berapa banyak cilok yang ada di dalam panci besar. Meskipun hitungannya seringkali salah. "Kak Dandi, ada 100 cilok di sini ya?" serunya dengan penuh semangat. Dandi tertawa dengan kecil. 100? Banyak sekali ya. Ya sudah, bantu kakak mengemasnya ya, biar kita bisa jualan lebih cepat. Husni pun akan mengangguk. Dengan semangat dia membantunya, mengambil bungkus plastik kecil dan mencoba membantu kakaknya. Keluarga mereka mungkin tidak kaya, tetapi cinta dan kebahagiaan yang mereka miliki jauh lebih berharga daripada harta benda. Namun kehidupan keluarga ini tidak luput dari perhatian saudara mereka, yaitu Pak Feby. Dia selalu merasa ada perbedaan yang harus ditunjukkan antara dia dan juga keluarga Pak Mansur. Hingga suatu hari ketika ada acara di rumah Pak Feby, dia sengaja mengundang keluarga Pak Mansur. "Ayo Mas Mansur, ikut datang. Sekali-kali lihat rumah saya yang baru direnovasi Mas. Di sana ada kolam renangnya juga loh Mas," ujarnya dengan nada membanggakan. Pak Mansur tahu bahwa undangan ini bukan murni karena niat baik, tetapi untuk pamer. Namun dia tetap saja menerima undangan itu dengan senyum yang ramah. "Baiklah Dik, kami akan datang." Singkat cerita, ketika hari itu telah tiba, keluarga Pak Mansur datang ke rumah besar milik Pak Feby. Di sana mereka disambut dengan pemandangan rumah megah dan juga berbagai perabotan mewah. Husni yang masih kecil pun tampak kagum dengan itu. "Wah, Ayah, rumah Om Feby besar sekali ya," ujarnya dengan polos. Pak Mansur pun tersenyum membelai kepala Husni. "Iya nak, tapi ingat, rumah besar bukan berarti selalu ada kebahagiaan di dalamnya nak." Selama acara berlangsung, Pak Feby tidak henti-hentinya membicarakan tentang kekayaan dan juga kesuksesannya. "Lihat ini Mas, saya baru beli mobil baru bulan lalu. Kambing-kambing di peternakan saya semakin banyak Mas, untungnya berlipat-lipat," katanya sambil tertawa. Pak Mansur tetap mendengarkan dengan sabar, meskipun dia tahu ada sindiran di balik setiap kata-kata dari adiknya. Di sela-sela obrolan, Dandi memperhatikan ekspresi Wiman yang tampak masam. Wiman duduk di sudut ruangan, memandang Dani dengan tatapan penuh iri. Dandi pun mencoba untuk tidak memedulikan tatapan itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan itu. Singkatnya, saat malam mulai larut, keluarga Pak Mansur pun pamit pulang ke rumahnya. Saat itu saat di perjalanan, Husni yang duduk di pangkuan ibunya tiba-tiba bertanya, "Ayah, kenapa Om Feby selalu bicara tentang uang dan barang-barang mahalnya ya?" Pak Mansur terdiam sejenak, lalu menjawabnya dengan lembut, "Karena Om Feby mungkin berpikir bahwa itu yang membuatnya bahagia nak. Tapi kita tidak perlu seperti itu. Yang paling penting adalah kita selalu bersama dan juga saling menyayangi." Dandi mengangguk setuju. Dia juga merasakan kehangatan dari setiap kata-kata bapaknya. Baginya cinta dan kebersamaan keluarga adalah sesuatu yang jauh lebih berarti daripada harta benda. Tidak ada yang bisa menggantikan senyum ibu ketika menyambutnya pulang, atau canda tawa Husni yang selalu mengisi hari-harinya. Beberapa hari setelah acara di rumah besar Pak Feby, Husni mulai sering bermain ke rumah Om Feby. Baginya rumah yang besar dan penuh barang-barang menarik membuat rasa ingin tahunya terusik. Setiap kali datang, Husni selalu disambut oleh Om Feby dan Tante Esi dengan ramah. "Husni, wah, keponakan kesayanganku datang lagi," sapa Pak Feby sambil menunduk dan juga menepuk kepala Husni. "Ayo masuk, sini Husni,
Tante Esi punya kue coklat. Kamu pasti suka. Husni pun tersenyum dengan lebar, gembira ketika mendengar tawaran itu. Makasih Om Feby, jawabnya sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Bagi Husni, Pak Feby adalah seorang paman yang baik. Walaupun sering mendengar orang tuanya dihina oleh Om Feby, namun ia tidak mengerti arti dari kata-kata yang kasar tersebut. Namun ternyata di balik keramahan yang ditunjukkan oleh Pak Feby, ada niat jahat yang mulai merasuki di hatinya. Tepatnya di ruang bawah tanah rumah besar milik Pak Feby, ada kamar gelap yang tidak pernah dimasuki orang lain kecuali dirinya. Kamar itu selalu terkunci rapat, dan di dalamnya terdapat berbagai benda-benda aneh, foto-foto, kemenyan, patung kecil yang menyeramkan, dan juga selembar kain hitam dengan lambang-lambang yang asing. Itu adalah tempat di mana Pak Feby melakukan ritual pesugihan. Singkatnya malam itu setelah Husni telah pulang, Pak Feby pun turun ke ruang bawah tanahnya. Dia menyalakan beberapa lilin di sudut ruangan dan mengeluarkan patung kecil yang terbuat dari batu hitam. Di hadapannya ia membungkuk dengan wajah penuh rasa ingin lebih. Tumbal, aku sudah menyiapkan rencana untukmu, bisiknya sambil memejamkan mata, seolah berbicara kepada sosok tak terlihat. Bayangan api lilin berkelip-kelip di dinding ruangan, membentuk bayangan yang seram. Pak Feby tahu bahwa kekayaannya tidak didapatkan dengan cara yang wajar. Ia telah menyerahkan beberapa tumbal di masa lalu, dan sebagai gantinya, usahanya menjadi maju pesat. Namun kini sosok yang memberinya kekayaan menuntut lebih. Pak Feby harus menyerahkan satu nyawa anak kecil lagi sebagai tumbal jika dia ingin tetap mempertahankan kejayaannya. Hingga keesokan harinya, Pak Feby mulai bertindak lebih dekat dengan Husni. Setiap kali Husni selalu bermain ke rumahnya, ia pasti selalu memberikan uang jajan yang cukup besar untuk anak seusianya. Ini untuk kamu, Husni. Belilah permen yang banyak ya, ujarnya sambil menyelipkan selembar uang di tangan Husni. Mata Husni berbinar-binar melihat uang itu. Wah, banyak sekali Om. Makasih ya Om, ucapnya dengan polos. Husni tidak pernah tahu bahwa uang itu adalah umpan untuk memikatnya, untuk membuatnya lebih sering datang ke rumah Pak Feby. Perlahan-lahan Pak Feby mulai membangun kedekatan dengan Husni, hingga akhirnya ia merasa Husni sudah cukup terperangkap dalam kebaikan palsunya. Singkatnya, suatu sore saat Dandi pulang dari sekolah, ia melihat Husni keluar dari gerbang rumah Pak Feby dengan membawa beberapa bungkus permen dan juga snack di tangannya. Husni, dari mana saja kamu? Tanya Dandi dengan nada penasaran. Dari rumah Om Feby, Kak. Om Feby kasih aku banyak permen dan juga uang jajan, jawab Husni dengan ceria. Dia menunjukkan permen-permen itu kepada Dandi, kakaknya, yang hanya bisa mengernyitkan keningnya. Husni, kenapa Om Feby sering kasih kamu uang? Tanya Dandi sambil bercongkok agar bisa melihat mata adiknya. Kamu gak boleh sering-sering ambil uang dari orang lain loh, apalagi dari Om Feby. Tapi Om Feby baik, Kak. Dia bilang aku boleh datang kapan saja dan main di rumahnya, jawab Husni. Dia tidak mengerti kekhawatiran yang terpancar dari wajah kakaknya. Dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu betul karakter Pak Feby yang sering merendahkan keluarga mereka, dan kini tiba-tiba begitu baik kepada Husni. Baiklah, tapi kamu janji ya, kalau mau pergi ke rumah Om Feby, bilang dulu sama kakak atau ayah, ujar Dandi akhirnya, mencoba menjaga adiknya tanpa membuatnya takut. Dan pada malam harinya saat mereka semua sedang duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Dandi memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Bapak, Ibu, aku mau tanya soal Om Feby. Kenapa akhir-akhir ini Husni sering main ke sana ya Pak? Pak Mansur menatap putranya dengan serius, sementara Bu Marni terlihat sedikit bingung. Memangnya kenapa nak? Tanya Pak Mansur. Om Feby sering kasih uang jajan dan permen ke Husni, Bu. Pak, aku rasa itu agak aneh. Mengingat Om Feby selama ini kan selalu merendahkan kita. Kenapa sekarang tiba-tiba dia jadi baik? Dandi menyuarakan kecurigaannya. Pak Mansur terdiam sejenak. Dia paham bahwa adiknya itu bukan orang yang mudah berbaik hati, terutama terhadap keluarganya sendiri. Mungkin hanya ingin menyenangkan Husni saja nak. Tapi kalau kamu merasa ada yang tidak beres, kita harus lebih waspada,
Jawabnya akhirnya. Iya Pak, aku hanya khawatir saja. Bagaimana kalau nanti Husni terlibat sesuatu yang berbahaya Pak? Kita kan tidak tahu niat sebenarnya Om Feby, ucap Dandi menambahkan. Bu Marni mengangguk setuju. Benar juga Pak, sejak dulu saya tidak pernah merasa nyaman dengan Om Feby. Lebih baik kita harus lebih menjaga Husni Pak. Jangan sampai dia pergi tanpa sepengetahuan kita. Pak Mansur kemudian menoleh ke Husni yang saat itu sedang asik menggambar di lantai. Husni, mulai sekarang kalau mau main ke rumah Om Feby, bilang dulu ke ayah atau ibu ya nak. Dan kamu juga jangan terlalu sering, katanya lembut kepada anaknya namun tegas. Husni menatap ayahnya dengan polos. Memangnya kenapa ya? Om Feby kan baik. Iya, ayah tahu. Tapi kita harus hati-hati nak. Ayah dan ibu ingin kamu selalu aman, jawab Pak Mansur sambil tersenyum menenangkan. Husni mengangguk meskipun dalam hatinya masih belum sepenuhnya mengerti. Iya ya, baik. Di sisi lain Pak Feby mulai merasa gelisah. Dia tahu bahwa waktu untuk memenuhi janjinya semakin dekat. Dan jika dia tidak segera menyerahkan tumbal, kekayaannya bisa saja lenyap pada hari itu. Singkat cerita, malam itu dia pun kembali ke ruang bawah tanahnya, menyalakan lilin-lilin dan mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan kepadanya. Tumbal akan segera datang, bersabarlah, bisiknya kepada sosok tak terlihat di kegelapan ruangan itu. Sementara itu Dandi semakin merasa waspada. Dia pun memutuskan untuk lebih sering mengawasi adiknya. Setiap kali Husni bermain, Dandi memastikan untuk menemaninya, atau setidaknya tahu kemana dia pergi. Dandi bahkan sempat berbicara dengan beberapa teman-temannya di sekolah, meminta mereka untuk membantu mengawasinya jika melihat Husni bermain di sekitar rumah Om Feby. Hingga suatu hari ketika Husni hendak pergi ke rumah Pak Feby, Dandi menghentikannya. Husni, kakak ikut ya kali ini. Kakak juga mau lihat rumah Om Feby, ujarnya kepada adiknya. Husni pun tampak senang. Ayo kak, Om Feby pasti senang lihat kakak datang, katanya sambil menggandeng tangan Dandi. Saat tiba di rumah Pak Feby, mereka disambut oleh Tante Esi di depan pintu. Oh, Dandi datang juga kamu. Ayo masuk, Om Feby ada di belakang. Dia sedang melihat kambing-kambingnya, ujar Tante Esi dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Dandi mengangguk lalu mengikuti adiknya masuk ke dalam rumah itu. Saat itu ia merasa ada sesuatu yang aneh pada cara Tante Esi memandang mereka. Dan setelah beberapa saat, Pak Feby muncul dari belakang rumah. Wah, Dandi, tumben kamu mau main ke rumah sini nak, ujarnya sambil memasang senyum yang tidak sepenuhnya tulus. Iya om, aku hanya ingin menemani Husni, jawab Dandi sambil tersenyum tipis. Pak Feby memandang mereka berdua kemudian berkata, baguslah, ayo duduk dulu di ruang tamu. Om punya sesuatu yang mau diberikan kepada Husni. Dandi merasa was-was, tapi dia tetap mengikuti ajakan itu. Pak Feby lalu masuk ke dalam dan kembali dengan membawa sebuah kotak kecil berwarna merah. Ini untuk kamu Husni. Anggap saja hadiah karena kamu sering main ke sini, ucap Pak Feby sambil menyerahkan kotak itu. Husni menerima kotak itu dengan senyum lebar, tetapi Dandi segera berkata, terima kasih ya om, tapi saya rasa Husni tidak perlu kok om. Dan setelah beberapa hari kemudian, hari demi hari berjalan seperti biasanya. Hari itu di pagi hari, ketika Bu Marni menyadari ada sesuatu yang aneh. Husni yang biasanya bangun lebih awal dan bermain di halaman rumah tidak terlihat di mana-mana. Biasanya suara tawar yang Husni sudah terdengar mengisi rumah kecil mereka. Tapi pagi ini berbeda. Bu Marni mencoba memanggilnya dari dapur. Husni, nak, bangun. Hari ini ibu mau buat sarapan kesukaanmu nak. Tidak ada jawaban saat itu. Bu Marni merasa gelisah. Ia berjalan menuju kamar Husni, berharap dia melihat anaknya yang masih tertidur. Namun kamar itu ternyata kosong dan tempat tidurnya sudah rapi, seolah Husni sudah bangun sejak lama. Dengan perasaan mulai cemas, Bu Marni segera mencari ke seluruh penjuru rumah. Pak, Bapak, Husni tidak ada di kamarnya pak.
teriaknya dengan nada panik. Pak Mansur yang sedang menyiapkan gerobak cilok untuk berjualan, dia segera berlari ke dalam rumah. Apa maksudmu, Bu? Mungkin dia sudah bermain di luar, Bu. Tanyanya mencoba menenangkan istrinya yang mulai gemetar. Mereka berdua bergegas keluar rumah dan mulai memanggil-manggil nama anaknya. Husni, nak, di mana kamu? Teriak Pak Mansur sambil melihat ke sekitar halaman dan jalanan. Namun saat itu tidak ada jawaban. Hanya sepi. Yang terdengar hanyalah suara burung dan deru kendaraan dari kejauhan. Sementara Dandi yang baru selesai berpakaian untuk berangkat ke sekolah, dia keluar dan melihat keributan di halaman rumahnya. Ada apa, Pak? Bu, kenapa kalian terlihat cemas? Tanyanya mendekati kedua orang tuanya. Husni hilang, nak. Ibu tidak bisa menemukannya dimanapun, jawab Bu Marni dengan mata berkaca-kaca. Dandi terkejut mendengar berita itu. Ia pun segera berlari ke beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Husni, seperti gang kecil tempat mereka bermain petak umpet, rumah tetangga yang akrab dengan keluarga mereka, hingga sudut jalan tempat mereka biasa berjualan cilok. Namun semuanya hasilnya nihil. Husni sekarang seolah lenyap tanpa jejak. Dia pasti tidak akan pergi jauh tanpa bilang pada kita, gumam Dandi pada dirinya sendiri. Dia mencoba memikirkan kemungkinan yang masuk akal. Pikirannya pun segera melayang pada Pak Feby saat itu. Mungkin Husni pergi ke sana. Ia pun memutuskan untuk memeriksanya. Dengan langkah yang tergesa, Dandi menuju ke rumah Pak Feby. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan keras. Dan tidak lama kemudian, Pak Feby membuka pintu dengan senyum yang terlihat aneh. Dandi, ada apa pagi-pagi begini mengetuk pintu seperti orang kesurupan? Tanyanya dengan nada yang datar. Om Feby, apakah Husni ada di sini, Om? Dia menghilang dari pagi dan kami tidak tahu dia di mana, Om. Kata Dandi, nafasnya sedikit terengah-engah. Pak Feby pun tampak terkejut, namun terlalu berlebihan. Oh, Husni hilang? Tidak, nak. Sejak pagi Om belum melihatnya. Apa kamu yakin dia tidak main ke rumah temannya? Jawab Pak Feby dengan ekspresi datar yang sama. Dandi menatap mata Pak Feby dalam-dalam. Dia pun mencoba mencari tanda kebohongan di sana. Tapi yang dia lihat hanyalah wajah paman mereka yang tenang, seolah tidak ada yang salah dengan itu semua. Baiklah, Om. Kalau begitu, terima kasih. Nanti jika Om melihatnya, tolong beritahu kami segera ya, Om. Iya. Om harap kalian cepat menemukannya. Pak Feby pun menutup pintu dan kembali masuk ke dalam rumah dengan senyum yang samar. Sementara di rumahnya itu, Bu Marni sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia terduduk lemas di lantai ruang tamu, sementara Pak Mansur mencoba untuk menguatkannya. Ibu, sabar ya. Kita akan terus cari Husni sampai ketemu, Bu. Dia pasti tidak akan jauh, katanya dengan suara yang cukup serak. Dandi bergabung dengan orang tua mereka. Di dalam hatinya muncul perasaan tidak enak yang semakin kuat. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan cara Pak Feby menjawab tadi. Namun untuk saat ini, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Om Feby terlibat. Itu hanyalah firasat buruk dari Dandi. Singkatnya, hari-hari berlalu dan Husni masih belum ditemukan. Pak Mansur dan Bu Marni sudah menghubungi para tetangga, teman-teman, bahkan melapor ke kantor polisi setempat. Mereka berusaha keras mencari jejak, menempelkan poster wajah Husni di tiang-tiang listrik, dan juga memohon bantuan siapa saja yang mungkin melihat anaknya. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada kabar sedikit pun mengenai keberadaan dari Husni. Setiap malam Bu Marni menangis di kamarnya. Dia merindukan tawa kecil dari Husni. Dan bayangan anaknya pun terus menghantui setiap mimpinya. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Husni anak yang baik. Kenapa dia harus pergi sih, Pak? Tangisnya kepada Pak Mansur, suaminya, yang hanya bisa memeluk istrinya dengan erat. Sabar ya, Bu. Kita harus kuat untuk Dandi. Di sisi lain, Pak Feby seolah tidak peduli. Dia tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Bahkan peternakan kambingnya tampak lebih ramai daripada sebelumnya. Dia sering terlihat senyum ketika berbicara dengan para pekerjanya, seolah-olah tidak ada beban sama sekali di pundaknya.
Namun tidak semua orang buta akan perubahan ini. Dandi terus memperhatikan gerak-gerik dari Om Feby. Dia menyadari bahwa beberapa hari setelah hilangnya Husni, kambing-kambing Pak Feby bertambah banyak dan terlihat lebih sehat. Kecurigaan-kecurigaan dalam hati Dandi semakin menjadi-jadi. Dia pun memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Hingga suatu malam saat Dandi memberanikan diri mengajak Pak Mansur untuk mengintip peternakan kambing milik Pak Feby. "Pak, aku punya firasat buruk tentang Om Feby, Pak. Kita harus melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Aku tahu ini beresiko, Pak. Tapi aku tidak bisa diam saja," kata Dandi dengan nada tegas. Pak Mansur awalnya tampak ragu. "Dandi, apa kamu yakin? Jika kita salah, kita malah bisa memperburuk hubungan keluarga loh," katanya, tapi setelah melihat tekad di mata putranya. Akhirnya Pak Mansur pun setuju. "Kalau begitu, baiklah nak. Kita akan pergi. Demi Husni, Bapak juga harus tahu kebenarannya." Malam itu ketika peternakan sudah sepi dan hanya suara hewan yang terdengar, Pak Mansur dan Dandi menyelinap di antara bayang-bayang. Mereka bersembunyi di balik pagar kayu dan melihat ke arah gudang tempat Pak Feby biasa menyimpan kambing-kambingnya. Dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang aneh. Di tengah peternakan, Pak Feby sedang berdiri di depan kambing-kambingnya. Dengan lilin menyala di sekitarnya, dia memegang sesuatu di tangannya yang tampak seperti kain hitam. Saat itu Pak Mansur pun menahan nafas saat melihat pemandangan itu. "Apa yang dia lakukan?" bisik Pak Mansur kepada Dandi. Dandi menggelengkan kepalanya. Matanya tidak bisa lepas dari sosok pamannya itu. Lalu mereka mendengar Pak Feby berbicara dengan suara pelan, seolah-olah sedang mengucapkan mantra. "Kalian telah menerima tumbal yang aku janjikan. Berikanlah kekayaan dan kejayaan padaku," ucap Pak Feby dengan nada yang menakutkan. Pak Mansur dan Dandi saling berpandangan dengan mata yang melebar. Mereka tahu apa yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang biasa. Dandi lalu menggenggam tangan ayahnya, berusaha menenangkan rasa takut yang merambat di dada mereka. "Pak, kita harus melaporkan ini, Pak," bisik Dandi dengan tegas. Pak Mansur pun mengangguk. Mereka segera beranjak pergi dari tempat itu, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun saat itu. Malam itu setelah kembali ke rumahnya, Pak Mansur dan Dandi tahu bahwa mereka harus segera bertindak untuk mengungkap kebenaran. Pak Mansur lalu mendekap istrinya yang sedang tertidur, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk hari-hari ke depan yang jelas dan juga tidak akan mudah. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, Dandi bertekad untuk kembali ke peternakan bersama pihak berwajib. Mereka perlu bukti lebih lanjut agar bisa membongkar semua kejahatan ini. Pak Mansur pun menghubungi seorang petugas polisi yang mereka kenal dengan baik. Dia adalah Pak Joko, yang kebetulan adalah pelanggan tetap cilok mereka. Setelah mendengar cerita dari Dandi dan Pak Mansur, Pak Polisi Joko pun setuju untuk membantu mereka melakukan penyelidikan. Pak Joko juga berjanji akan segera mengatur rencana agar bisa masuk ke peternakan dan memeriksa segala sesuatu yang mencurigakan. Sementara Pak Mansur, Dandi, dan Bu Marni, mereka bertiga hanya bisa berdoa agar mereka segera menemukan jawaban atas hilangnya Husni, anak bungsunya. Singkatnya, hari itu adalah hari yang cerah di rumah besar milik Pak Feby. Suasana peternakan kambing tampak tenang seperti biasa, meskipun ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang terjadi di balik itu semua. Tetapi di dapur rumah, Wiman, anak dari Pak Feby, terlihat membuka lemari kayu yang besar sambil bergumam. "Waduh, aku lapar sekali nih," katanya sambil terus mencari sesuatu untuk dimakan. Wiman sangat merasa perutnya keroncongan, dan dia tidak tahan lagi untuk menunggu makan siang yang baru akan disiapkan oleh pembantu rumah tangganya. Saat itu dia melihat sebuah wadah berisi potongan daging segar yang tampak begitu lezat di atas meja. Daging itu adalah daging yang diambil oleh Pak Feby dari peternakan pagi tadi, khusus untuk ritual pesugihan yang akan dilakukan malam nanti. Namun saat itu, Wiman tidak tahu tentang niat ayahnya. Yang dia tahu itu adalah daging kambing segar, tampak enak dan lebih baik segera dimasak agar bisa memenuhi rasa laparnya. Tidak masalah, aku akan masak ini saja. Lagi pula, kambing-kambing itu kan milik ayah juga, bukan?" katanya kepada dirinya sendiri sambil membuka penutup wadah itu. Wiman pun memasukkan daging itu ke dalam panci dan mulai menggorengnya. Bau harum daging yang sedang dimasak memenuhi ruangan.
mengundang rasa lapar yang semakin besar. Wah, ternyata enak juga ya. Lebih empuk dari biasanya. Wiman memuji hasil masakannya sendiri sambil mencicipi satu potongan. Dia tidak tahu bahwa daging itu sebenarnya disiapkan sebagai sembahan kepada makhluk gaib, yaitu sebagai tumbal yang disiapkan oleh ayahnya agar kekayaannya tetap bertahan. Sore harinya Pak Feby masuk ke dalam rumah. Dia pun siap memulai ritual yang direncanakan sejak lama. Dia berjalan menuju dapur dengan ekspresi yang dingin, memastikan semua persiapan sudah siap sebelum matahari terbenam. Namun saat tiba di sana, dia terkejut melihat wadah daging yang seharusnya untuk sesembahan sudah kosong. Mata Pak Feby membesar dan jantungnya seolah berhenti sejenak. Wiman! Teriaknya dengan suara parau. Wiman yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Dia kaget mendengar suara keras dari ayahnya. Dia pun segera berlari ke dapur, hanya untuk menemukan ayahnya berdiri di depan panci dengan wajah yang marah luar biasa. Ada apa sih ya? Tanyanya berusaha mengerti situasinya. Daging ini seharusnya untuk ritual malam ini. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Pak Feby pun membentak. Suaranya penuh kemarahan yang sudah tidak terkendali. Wiman terdiam dan juga kebingungan. Apa maksud ayah? Itu hanya daging biasa ya. Aku juga kan lapar. Jadi ya aku masak saja. Jawabnya dengan nada protes. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya bisa membuat ayahnya menjadi begitu marah. Pak Feby pun meremas tangannya, mencoba menahan diri. Kamu tidak tahu ya apa yang kamu lakukan, Wiman? Daging itu untuk sesembahan, bukan untuk dimakan. Ini bisa membuat semuanya kacau. Semua yang sudah ayah bangun selama ini bisa-bisa hancur. Teriaknya dengan suaranya terdengar putus asa. Wiman hanya bisa menatap ayahnya dengan mata yang membesar. Ini pertama kalinya dia melihat ayahnya benar-benar takut. Tapi ya, aku tidak tahu ayah, katanya dengan suara kecil. Dia mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi semuanya sudah terlambat. Malam itu Wiman pun mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa lemas, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Dia merasa seluruh ruangan berputar dan suara-suara aneh mulai bergema di telinganya. Wiman berusaha berdiri, tetapi tubuhnya jatuh terkulai ke lantai. Aduh, apa yang terjadi denganku? Erang Wiman dengan suara lirih. Dia pun merangkak menuju kamar orang tuanya, berharap bisa meminta pertolongan. Namun sebelum sampai di sana, pandangan Wiman tiba-tiba saja menjadi gelap. Sementara di dalam kamar, Pak Feby sedang duduk di depan meja kecil dengan lilin menyala di sekitarnya. Dia mencoba mengucapkan mantra untuk menenangkan makhluk yang telah ia sakiti. Namun suasana kamar itu terasa semakin berat dan mencekam. Sesuatu yang tidak terlihat seakan-akan memenuhi ruangan itu, membuat udara di sekitarnya begitu sesak. Wiman! Bisiknya, berharap anaknya tidak mengalami apa yang terburuk. Namun hatinya tahu bahwa pesugihan yang dia lakukan tidak pernah mengenal kata maaf. Dia tahu bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Wiman telah mengundang bencana bagi keluarga mereka. Sementara itu di rumah Pak Mansur, suasana tidak kalah tegang dengannya. Dandi dan Pak Joko sedang merencanakan langkah berikutnya untuk membongkar rahasia di balik hilangnya Husni. Mereka pun sudah menunggu saat yang tepat untuk melakukan penggerebekan. Tetapi kabar mengenai keadaan Wiman membuat semuanya berubah. Pagi itu seorang tetangga datang ke rumah Pak Mansur dengan wajah yang pucat. Pak Mansur, saya dengar kabar buruk, Pak, tentang Wiman. Wiman ditemukan meninggal di rumahnya semalam, kata tetangga itu dengan suara yang gemetar. Pak Mansur pun terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah dia masih sehat-sehat saja? Tanyanya merasa tidak percaya dengan kabar yang baru saja didengarnya. Entahlah, Pak, katanya dia jatuh tiba-tiba tanpa ada penyebab yang jelas, jawab tetangga itu sebelum pergi meninggalkan rumah Pak Mansur. Mendengar kabar itu, Dandi merasa firasat buruknya semakin kuat. Dia yakin ada kaitannya antara kematian Wiman dengan ritual yang dilakukan oleh Pak Feby. Pak, kita harus segera bertindak. Ini mungkin saatnya, Pak, untuk mengungkap semua rahasia Pak Feby, katanya dengan nada serius. Pak Mansur mengangguk.
Iya nak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling penting, kita harus segera menemukan Husni. Pada malam harinya bersama Pak Joko dan beberapa petugas lainnya, Dandi dan Pak Mansur berangkat menuju ke rumah Pak Feby. Mereka memastikan untuk datang saat situasi sudah tenang, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sesampainya di sana, mereka pun mengetuk pintu dengan keras. Tok tok tok. Pak Feby, kami dari pihak kepolisian. Kami ingin melakukan pemeriksaan, seru Pak Joko dengan tegas. Pintu rumah itu pun terbuka dengan pelan dan terlihat Pak Feby dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari biasanya. Matanya cekung dan ekspresinya tampak putus asa. Memangnya ada apa ini Pak Joko? Tanyanya dengan suara lemah, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Kami mendapat laporan tentang hilangnya Husni, keponakan Anda. Kami ingin memeriksa rumah dan juga peternakan Anda, Pak. Jawab Pak Joko tanpa basa-basi. Pak Feby hanya bisa mengangguk. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Para petugas segera menyebar memeriksa setiap sudut rumah. Sementara Dandi dan Pak Mansur mengikuti mereka dengan hati yang berdebar. Mereka berjalan menuju peternakan di belakang rumah, tempat di mana ritual-ritual itu biasa dilakukan. Saat memasuki gudang di tengah peternakan, mereka menemukan berbagai benda-benda yang tidak seharusnya ada di sana, seperti patung-patung yang menyeramkan, kain hitam, dan juga yang lainnya. Di situ juga masih ada sisa-sisa bekas-bekas ritual. Di sudut gudang, Dandi melihat sebuah lubang besar yang ditutup dengan papan kayu. Pak Joko, lihat ini Pak, seru Dandi sambil menunjuk lubang tersebut. Pak Joko pun segera mendekat, dan bersama-sama mereka membuka papan penutupnya. Di dalam lubang itu terlihat sisa-sisa yang membuat hati Dandi terasa hancur. Ada pakaian kecil yang sangat dikenalnya. Itu adalah pakaian milik Husni adiknya. Pak Mansur jatuh berlutut. Air matanya mengalir dengan deras. Ya Allah, Husni. Suaranya bergetar menahan kesedihan yang begitu dalam. Dandi pun memeluk ayahnya dengan erat. Sementara Pak Joko menatap Pak Feby dengan tatapan tajam. Pak Feby, Anda ditahan atas dugaan keterlibatan dalam kasus hilangnya Husni dan juga praktik ilmu hitam, kata Pak Joko dengan tegas. Pak Feby pun tidak memberikan perlawanan. Ia hanya berdiri diam menyadari bahwa semua yang telah dilakukannya selama ini akhirnya terungkap. Dengan kematian Wiman yang misterius dan juga penemuan tragis mengenai Husni, semua kebohongan dan rasa kelam Pak Feby kini telah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menerima hukuman atas semua perbuatannya. Setelah penangkapan Pak Feby, semuanya berubah. Peternakan kambingnya yang dulu menjadi sumber kekayaannya kini berantakan. Setiap hari para pekerja yang tersisa melaporkan bahwa kambing-kambing itu mati satu persatu tanpa alasan yang jelas. Tubuh-tubuh kambing itu tergeletak di kandang dengan ekspresi aneh dan seolah-olah mati karena ketakutan. Orang-orang mulai membicarakan hal ini sebagai bentuk kemarahan dari sosok gaib yang selama ini menerima sembahan dari Pak Feby. Mereka mengatakan bahwa inilah akhir dari perjanjian kotor yang telah dibuatnya. Tidak ada lagi yang berani mendekati peternakan itu. Dan akhirnya seluruh usaha Pak Feby telah runtuh. Kebangkrutan pun menjadi bayang-bayang yang tidak terhindarkan. Semua yang dulu telah dimiliki oleh Pak Feby, kekayaan, kekuasaan dan kehidupan mewah, sekarang hilang lenyap bersama dengan kebohongan yang ia bangun selama ini. Di dalam penjara, Pak Feby menjalani hari-harinya dengan penuh ketakutan. Setiap malam ia merasa ada yang mengintainya. Dia tahu sosok pesugihan yang dulu dia buat perjanjian tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Wiman, anaknya yang meninggal akibat kesalahannya, terus menghantui dia. Mata Wiman yang penuh kesedihan seolah meminta penjelasan atas semuanya yang telah terjadi. Hingga singkatnya pada suatu malam, saat seluruh penjara dalam keadaan gelap dan sunyi, Pak Feby mendengar suara berbisik. Feby, kau ingkar janji. Suara itu terdengar berulang kali yang menggaung di telinganya. Pak Feby menutupi telinganya dengan kedua tangannya, mencoba untuk tidak mendengarnya. Namun suara itu malah semakin keras, semakin menusuk hingga membuatnya menjerit. Jangan ganggu aku. Aku tidak ingkar. Aku sudah memberikan yang kamu mau, teriaknya. Tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya.
Sosok gelap itu semakin mendekat, dan Pak Feby merasa jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Pagi harinya petugas penjara menemukan tubuhnya yang sudah tergeletak dengan wajah penuh ketakutan. Mulutnya sudah terbuka, dan mata Pak Feby yang terbelalak. Ternyata Pak Feby telah tewas dengan cara yang mengenaskan, akibat dihantui oleh kesalahan-kesalahan dan dosa yang tidak bisa ia hindari. Sementara di tempat lain, keluarga Pak Mansur saat itu berusaha menjalani hari-hari mereka dengan rasa kehilangan yang mendalam. Mereka tahu bahwa Husni tidak akan pernah kembali lagi, dan ini adalah kenyataan yang harus mereka terima. Meski demikian, mereka berusaha merelakan kepergian Husni dengan hati yang ikhlas. Saat itu Bu Marni sedang duduk di depan foto Husni. Dia tersenyum sambil mengusap-ngusap gambar anak bungsunya itu. "Husni, Ibu harap kamu tenang di sana ya nak. Ibu dan ayah akan selalu mengingatmu dengan doa. Kami sangat mencintaimu nak," ucapnya sambil menahan tangisnya. Singkat cerita, hari demi hari telah berlalu. Keluarga kecil itu berusaha menemukan kebahagiaan kembali, meski tanpa kehadiran Husni. Mereka sekarang tidak lagi menyimpan dendam kepada Pak Feby, karena mereka tahu bahwa kebenaran sudah ditegakkan. Di ujung hari ketika matahari terbenam dan sinarnya yang oranye menyinari rumah kecil itu, Bu Marni dan Pak Mansur duduk di depan rumah, memandang langit yang telah berubah warna. Dandi pun duduk di samping mereka menatap jauh ke cakrawala. "Langitnya indah sekali hari ini ya nak, Pak," ujar Bu Marni dengan senyum tipis, seolah merasakan kehadiran Husni di sana. "Iya Bu, mungkin Husni sedang tersenyum melihat kita dari atas sana," jawab Dandi sambil tersenyum. Pak Mansur pun mengaku setuju menatap langit senja yang begitu damai. "Ibu, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, dan Ibu harus percaya Husni dia sudah bahagia di sana Bu. Sekarang giliran kita untuk mencari kebahagiaan di sini," ucap Pak Mansur. Mereka bertiga pun duduk bersama dalam keheningan, merasakan angin senja yang sejuk dan melihat matahari perlahan tenggelam. Masa lalu yang kelam telah mereka tinggalkan, dan di depan mereka terbentang masa depan yang penuh harapan meski dengan luka yang masih tertinggal. Mereka juga tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi dengan saling mendukung. Mereka akan terus berjalan membawa kenangan Husni bersama mereka untuk selamanya. Cerita pun selesai. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran, serta kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatif dari cerita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.